Diri. Gak lama gue sampai di kosan, gue tiduran, gue kebayang tuh ngerokok, ada suara cewek nangis dah. Iya gue serem nih. Dari situ gue liat map, ternyata di perumahan yang gue anter ini yang tadi emang ada kuburan. Gede banget, gelang ini nih, sini apa, gelang-gelang juga nih, kalung. Cincin. Iya, kalungnya bukan cincin ya, ini yang pelek mobil. Bang bikin ini, gue tungguin tuh sambil velocity. Halo guys, balik lagi bersama gue Ranita Luciana, host paling kece sejagat maya di cerita misteri. Minum. Keselak bentar loh. Wah, ketawanya terjadi datang ya. Jangan Repot loh. dong. Nggak. Malam ini balik lagi ditemenin sama Mas Padang. Oke. Mas, Gimana yang Mbak selalu- Ranita? Alhamdulillah. Kabarnya? Baik. Baju kita sama Oh, apa iya. warnanya? Kayak habis kampanye ya kita ya. Iya, kayak panja apa? Partai apa? Gobis. Gobis bukan. Yang partai Gokar. Gokar. Kemarin ada demo tuh, Iya, Mas. kemarin. Iya. Kalah ya kita ya. Apa sih kita gitu? Kita kan jangan ngomongin partai, orang mau ngomongin. Jadi Bahas malam apa ini sih? mau bawain cerita apa nih, Mas? Oh, saya. Padang. Ya. Saya kira Nih, ngarahin Mbak Ranita, Enggak. apa Mbak Ranita yang mau cerita. saya kan cuma pendengar aja. Oh, gitu. Malam ini mau bawain cerita apa nih? Ya, kebetulan. Nah, ceritanya ini dari siapa? Atau Nah. kejadiannya dari siapa yang mengalami kejadian tersebut? Nah, kebetulan Kasih judulnya apa nih? judulnya driver online yang dikerjakan oleh Mbak Kunti. Oh, agak nyambung ya sama tadi yang partai Gokar tadi ya. Iya. Oh, Kagak nyambung kan? Aduh. gimana? Jadi ini kebetulan- berarti kan kejadiannya sama Mas Padang Saya sendiri. Oh, Mas Padang Kebetulan sendiri. kan saya emang sehari-harinya ini Mbak Rinda apa? Parkir. Ya sekalian nunggu order, sekalian parkir. Oh gitu ya, betul. Aduh, jadi potong dulu. Oh, iya. Jadi kan Gimana? sehari-harinya Mbak Ranita, Mbak Nita aja ya. Ya. Mbak Nita, saya tuh kan emang ngojek ya, ngojol. Ngojol itu kita main ada di oren, hijau, kan merah, kuning, kelabu, banyak. Mencuk bini Iya. Meletus balon. Hijau. Jar. Iya, jadi sehari-hari emang saya Bawa motor atau mobil nih? motor. Motor siapa? Tergantung sih, saya tergantung Tergantung yang ada aja tergantung cuaca, ya kan. Kirain tergantung yang ada di parkiran aja. Iya, bisa jadi. Ada yang mobil, kita mau mobil. Ada mobil siapa? Mobil orang saya bawa aja. Oke. Aduh. Jadi ini kejadiannya udah berapa lama yang lalu nih? Jadi ya sebulan yang lalu saya kan memang rutinitasnya kan selain Open usaha, open BO udah saya tinggalin. Itu dulu. Udah Kirain kapok saya. selain Iya, open BO. abis kan nih sakit banget. Oh iya, aja capek-capek. Fishball. Aduh. Iya, jadi kurang lebih di bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Itu kan 1 bulan yang lalu memang lagi musim hujannya lagi sering banget ya kan. Jadi ini kejadiannya emang malam ya? Malam. Nah, memang saya nariknya kebiasaan malam, Mbak. Ngalong gitu kan. Dari pagi sampai siang pulang, terus sore lanjut lagi tuh sampai malam. Nah, kebetulan memang waktu itu nggak tahu kenapa di malam itu tuh saya dapat orderannya kayak ke tempat-tempat yang sepi gitu. Nah, ya kan, itu orderan makanan nih, food lah. Saya antar tuh yang pertama, saya antar dapat nih, ya kan, rumah makan si apa yang udah terkenal lah, mau disebutin nggak nih? Apa? Ya, McD.
Nggak apa-apa ya. Ini boykot. Oh iya, boykot ya. Hisana aja Hisana. Iya, Mau Sabana aja Sabana. Enggak, emang McD Oh, sih. McD ya, udah Ya kan? McD itu saya wah gila. Lumayan kan nih orderannya, lumayan harganya 50.000. Jauh dong, jauh berarti banget. jarak jauh. Jauh buat jauh, ngelik. Itu. Nah, mau nggak mau saya ambil nih. Itu waktu itu udah jam 8 ya, kalau nggak salah jam 8 Malam. 8 malam, 8.30, ya setengah 9-an lah itu. Berarti itu sebenarnya belum terlalu malam banget dong ya? Belum. Nah, jadi itu arahnya ke daerah Bogor, Mbak Nita. Bogor? Daerah Bogor. Kan lumayan jauh tuh. Saya dapat dari daerah daerah Fatmawati. Daerah Fatmawati saya ambil. Oke, nggak ada McD aja deket-deket sana ya? Nah, itu makanya saya juga bingung itu orang lagi pengennya makan McD di daerah Fatmawati kali ya. Gitu. Saya ambil, ya kan, berhubung emang BU kan, Iya. lagi butuh duit. Nunggu orderan juga Benar. susah ya sekarang. Udah anyep banget. Saya ambil lah tuh wanita. Nyampe di sana tuh emang cuaca tuh udah dingin banget tuh. Malam dingin, nggak tahu ya emang mau hujan kali ya. Menurut gue nih kayak mau hujan. Nah, di tengah jalan tuh di separuh jalan hujan bener wanita. Akhirnya saya minggir lah nih. Ya kan, minggir. Pakai jas hujan. Ya kan. Pakai jas hujan. Bajunya sama celananya saya pakai dah. Motor saya tinggalin ya. Enggak. Jalan kaki dong. Udah tuh, ya kan. Saya langsung bergas lagi dong, saya anterin tuh. Itu udah order yang kalau nggak salah order keempat dah. Udah nih saya anterin Mbak Anita. Nah, ternyata rumahnya itu ke daerah-daerah perumahan, tapi yang banyak pohon-pohon enggak Bosok. perumahan, tapi banyak pohon-pohon besar. Itu di situ tuh rumahnya gimana sih, rumah-rumah gede. Klaster gitu ya? Enggak, bukan komplek. klaster. Komplek. Kalau dibilang komplek juga bukan komplek, tapi Komplek. perumahan besar lah, ya kan. Itu tuh pohon-pohon gede yang rumah-rumahnya gede doang, tapi penghuninya kayak nggak pernah ada, ya kan. Lampu juga ya. Nyala paling cuman depan. Iya, satu udah gitu doang. security-nya juga nggak ada gitu. Gelap nih, ya kan, cuman rumah-rumahnya doang. Udah tuh, ada note nih, ya kan. Rumah nomor 13 paling pojok di bawah pohon beringin. Nah, ada pohon gede. Nah, udah tuh gue jalan nyampe, ya kan, ketemu nih. Biasa tuh kan kalau Ini yang order cewek atau cowok? Dari namanya? Namanya cewek. Oh, namanya cewek. Iya, Mbak Sri. Oh. Ya, namanya Mbak Sri. Gitu. Udah tuh pas sampai, tuh kan saya chat nih, Mbak, saya sudah sampai di titik lokasi. Kagak di notice. Gua ya kan, gue ping-pingin dah, gue chat, gue teleponnya juga kagak diangkat. Nah, maksud gue kan juga bingung nih, alamat udah sesuai lokasi, ya kan, udah bener nih. Iya. Gue mau cantolin, takut hilang, tinggal. Ya kan, gue harus ada konfirmasi dulu dong, namanya driver, Mas taruh di pagar gitu kan. Ini nggak ada. Akhirnya di situ gue bingung, gimana nih ya. Nah, gue turun dari motor, gue cari ternyata ada bel. Oh ya. Ada bel. Gue bel, ting tung, ting tung, ting tang gitu, ting tang gitu. Kirain ini ya, nama punya tung sahur gitu. Ya lagi zamannya tung sahur gitu. Udah, ya kan gue pencet, nggak keluar juga, mantap. Udah lama tuh gue 10 menit. Udah coba telepon juga. Telepon nggak diangkat. Gue telepon nggak diangkat. Gue nggak ada notice dah. Silent treatment ya. Kayak banget guys itu. Apa silent treatment ya? Apa sih bahasa anak ini apa? Iya bener, silent treatment. Emang iya ya? Bukan di. Iya, jadi main diem-dieman gitu. Berarti lagi marahan. Iya. Gue pikir ya kan, apa ini yang mesen bini gue ya? Bini gue. Nggak usah curhat.
belum punya Gimana bini. curhat? Udah tuh balik lagi ya. Ternyata udah tuh gua Tetap ngambil- udah dicoba telepon udah pokoknya berkali-kali. nggak ada tanggapan Nggak yang ada. iya di nggak ada situ balasan gue udah juga. mulai ini juga Mbak Nita mau nanya security nggak ada gue celingak-celinguk yang masih nggak terlalu malam sih itu udah akhirnya gue ngambil keputusan gue tantolin aja tuh gue cantolin di pagar gue foto udah dong dengan gaya gue Bismillahirrahmanirrahim cetek Buat bukti kalau itu tuh udah kita anterin ya. gue tinggal nih tinggal, udahlah Bismillah lah orang gua alamat bener ya kan sesuai lokasi ya kan udah gua fotoin pohon beringin nih gua fotoin udah gua tinggal nggak lama 200 meter masuk lagi orderan lagi iya masuk lagi orderan nih makanan pecel ayam ya kan ini ayam mulu nih gua bilang nih ya kan tadi ayam fried chicken sekarang pecel ayam gua bilang ada apa dengan ayam nih kan orderannya kan kagak ada ini ya apa tempe mendoan gitu kan. Kenapa nggak mie ayam gitu? Nah, ya itu tapi dia. ayam juga. Tapi ayam juga ya. Mungkin ayam lagi viral Oh iya benar. Lagi naik daun deh ayam. Udah akhirnya gua ambil nih, lumayan nih. Harganya emang nggak mahal kayak tadi, emang deket-deket. Karena deket ya. Iya, deket. Harga 12.000. Nah nganternya juga masih seputaran daerah situ juga. Perumahan situ juga. Perempuan lagi nih yang mesen ceritanya. Si Sri lagi tadi bukan, beda. Bukan, ini kakaknya si Sri. Dwi berarti. Sri Dwi. Kakaknya Sri kan berarti Dwi. Iya, udah tuh gua ambil. Nah, kebetulan yang orderan kedua ini memang tempatnya nggak terlalu serem dah. Itu cepet lah gua ngambil makanan cepet. Terus gue WA orangnya respon. Nah, gua di situ agak sedikit tenang gitu. Rasa takut gue agak sedikit hilang tadinya dari situ. Oh, berarti yang tadi pertama emang ada rasa takut dikit ya? Karena ya menurut gue nih beneran nggak sih banyak banget kok kayak gini dia mesen makanan jauh-jauh, lu lapar kan? Kenapa nggak di respon cepet ya? Respon cepet, tapi dia nggak ada respon, kan? Nah yang kedua, ya alhamdulillah udah ngambil makanan cepet, direspon mas. Alamat sesuai alamat ya, gue anterin lagi nih Mbak Nita. Udah tuh kelar, kasih tip gue tuh itu 2.000 dolar. 2.000, hah? 2.000 dolar. Banyak amat. 2.500. Oh, 2.500. Alhamdulillah buat batang. Oh iya, benar-benar. Nah dari situ gue mutusin nih, gue bingung nih ya kan itu waktu udah jam 10. Udah mulai malam ya. Ya kalau gue balik langsung ke arah rumah gue kan jauh nih, rugi dong gue. Iya. Masa gue dapet segini doang, akhirnya gue tungguin deh tuh orderan. Bakar rokok sebatang, ya kan. Dari yang tadi duit 2.500 itu. Iya, betul ada warung Madura, gue beli sebatang ya kan. Bang Samsu sebatang gitu. Alhamdulillah ya bisa ngerokok dari uang tip. Betul, itu Mbak Nita tahu aja, jangan-jangan ngeliat ya. Ngeliatin saya ini ya. Bener Mbak Nita, udah tuh. Ngerokok sebatang, pas bus ya kan. Itu gerimis nih. Anjir gerimis akhirnya. Tapi di daerah situ maksudnya rame, termasuk rame? Enggak, perumahan yang masih di daerah rumah situ tadi. juga. Ya, di situ. Nah, udah tuh gua neduh sebentar. Ya kan? Gua tungguin dah nih. Sebatang rokok, gua cabut nih. Habis batang rokok, ya kan udah tuh. Terus masih penasaran penasarannya apa nih, kok gue nggak dapat order lagi nih, ya kan nggak dapat order lagi, nggak dapat order lagi, gue masih tungguin deh, gue bakar lagi rokok sebatang lagi gue tungguin dah pokoknya lewat sebelum jam 12 gue udah harus dapat nih, gue paksain dah karena tinggal satu orderan lagi satu orderan lagi itu gue dapat bonus. Oke. Ngejar bonus juga ya. Nah, gue tungguin sejam, ya kan 1,5 jam. Masuk nih orderan nih. Di jam berapa tuh? Hah? Di jam berapa? Di jam 11.30. Udah lumayan tengah malam juga ya. 11.30 orderannya nasi goreng. Ya kan? Gue ngerinya apa nih? Gue chat dulu nih restonya gue chat dulu, nggak jauh juga tuh. Si goreng gue chat kan ya, bang, abang jual nasi goreng. Ya iyalah.
Barusan abangnya di chat. Abangnya di chat lah. Akhirnya udah tuh gue chat, bang, saya OTW ya, gue gituin ya, tolong disiapin. Padahal masih di rumah. Hah? OTW. Iya, padahal lagi tempat. Biasaan orang-orang kan, bilang OTW padahal masih di rumah. Terus abangnya jawab oke, Iya. ya kan, saya bikinin. Iya. GC bang, siap, 5 menit jadi. Dari tempat gua sampai ke tempat tukang nasi goreng itu ya sekitar 7 menit dah. Berarti kan kalau gua nyampe situ kan udah jadi dong. Iya, harusnya Harus udah ya. jadi. Kalau nggak ngantri. Nah, itu hujan gerimis tuh, hujan gerimis, udah agak deras juga dah. Gua gas, oke dah, gua sikat dah orang tinggal satu nih. Sampai di tukang nasi gorengnya. Tahu nggak tukang nasi goreng ngapain? Ngapain? Ngerokok juga. Mending lagi velocity. Kurang ajar gak? Gue lagi ngejar target, lu kan dagang maksud gue. Dia lagi velocity gini-gini. Pas gue dateng, maksud lu apaan dang? Gue gitu, lu tadi bilang 5 menit jadi. Iya. Ya apa? Nyengir doang. Iya bang, iya bang. Terus Iya, bang. lu ngikut velocity juga. Aduh apa? Gue nungguin lu banget tadi. Kita velocity lagi berdua. Katanya ngikut juga kan velocity. Enak kan velocity? Iya. Jadi begini-begini ya kan. Aduh. Ya ini gue jadi lupa nih modelan nih kan, udah 3 waktu berapa menit lagi kan gue harus anterin. Ya bang, udah bang, gue marah-marah sama bang lu. Aduh, jangan begitu bang. Gue bilang gue lagi narik nih, bikinin buru-buru gitu kan. Udah deh, udah dah, gue bikinin dah. Bang bikinin nih, gue tungguin tuh sambil velocity gue. Abangnya bikin nasi goreng ambil bedumel. Anjing, gue disuruh bikin nasi goreng velocity deh. Gue diajak nih bikin nasi goreng. Gue diajak TikTok kan. Langsung kesel mukanya. Wah lah motong kol kan, cukup lempar. Sambil mukanya tuh ke gue tuh kayak marah gitu. Iya. Gimana sih kalau orang kagak diajak gitu? Tahu. Kesel nggak itu dia? Iya. Soalnya orang dia lagi yang TikTok kan. Udah tuh habis dari situ. Itu lagi. Jadi nih begini. Ih, gitu kan usut marah. Jangan pakai marah lu bang, emosi banget lu. Iya lu, lagian gue lagi velocity. Datang ganggu gue aja lu. Pergi lu. Pas gue pergi, oke gue pergi, gue anterin dulu ya. Ditarik. Iya. Wah. Ngapain tuh? Ditarik. Suruh turun. Tadi bisa. Taduh sekali lagi sini. Taduh sekali lagi gitu. Terus habis itu ngantem lagi. Gua kagum, lu apaan sih lu? Gua mau ngojek nih. Taduh sekali lagi, kagak. Gua standarin motornya. Gua pengen tampol kan tuh. Gua udah kesel banget nih sama abangnya nih, gua pengen tampol. Tapi musiknya udah mulai. Iya, aduh musiknya ya gua ya jadi ya kan udah dah ya. Oh nggak mau gue kan, buat terus sih. Iya. Siapa sih ya? Pura-pura ya gimana sih nolak ya kan, siapa sih yang nggak mau velocity? Bisa dulu. Udah tuh, udah akhirnya udah bang ya, udah gue capek bang, gue gitu kan, udah gue mau kerjain tinggal satu lagi. Nah, udah habis seneng-seneng, gue nggak seneng-seneng, gue nih yang tempat gue mau anter nih serem nih. Abis seneng-seneng, iya gue serem nih. Dari situ gue liat map, ternyata di perumahan yang gue anter ini yang tadi emang ada kuburan ternyata. Kuburan bukan yang nganterin pertama tadi. Iya, ya. Kuburan apa sih yang cuman ada beberapa gitu. Bukan wakaf. Iya, wakaf dah. Makam-wakaf yang kagak keurus gitu. Makam wakaf. Nah, gue dan di situ gue harus ngelewatin juga nih, Ca. Lewatin kuburan itu. Nah, gue bingung nih. Udah nganter setengah jalan. Anjir, udah hujan makin deras nih, udah pas banget mau tengah malam juga ya itu. Udah keadaan pakai jas hujan. Ya pokoknya nggak ada apa-apa dah yang gue mau tanya orang. Udah gitu motor juga emang sepi banget dah, sepi batu tempat tuh. Udah habis itu gue
mau nggak mau gue terabas nih, maksudnya gue harus anterin karena emang cuma tinggal satu lagi gue dapet bonus kan. Udah gue anterin, ya kan, gue jalan lewatin kuburan nih. Lewat kuburan sedikit, tiba-tiba motor gue mati motor gue. Di apa nih? dekat kuburan itu, dekat makam itu, dekat makam tuh udah di belakang gue nih. Oh, udah ngelewatin sedikit. Iya, Terus pohon-pohon juga udah, ya masih ada nih pohon-pohonnya. Asli itu sih gue merinding banget sih, itu. Nih buat teman-teman yang nonton nih ya, nih cerita pribadi gue, apa sih pengalaman hidup gue tentang selama gue ngojol ya. Ini paling serem menurut gue ya. Pas sudah mau sampai tuh mati motor gue, mati, ya kan? Wah ngapa nih gue lihat, aduh apa nih, gue matiin kontaknya, gue hidupin lagi, gue starter nggak mau. Gue standar, gue turun nih, gue standarin, ternyata tuh standar gue balik sendiri tau gak lu? Naik sendiri, naik lagi. Cak, akhirnya gue turun nih, gue pegangin motor gue. Apaan ya? Standar gue naik sendiri, gue tarik menegak, cek, naik lagi. Ngapa nih gue mati, gue di situ tuh, gue udah gemeteran tak, ini udah, aduh anjing apa nih? Gue kontak lagi, gue starter nggak mau. Kayak gue standarin 2 nih. Kan gue lihat nggak mau, gue pakai kickstarter dong. Iya, bisa lah. Ketiga kali, nyala. Terus gue coba lagi nih, gue tes lagi, standarin 1 lagi, angkat lagi mati kan tuh motor tuh. Sekarang gue udah apa sih namanya, udah gue standarin kan, motor gue kan Vario tuh. Vario. Mau nggak mau gue salah lagi 2 kali tuh gue baru nyala lagi udah selamat. Gue nggak mau, udah ketakutan nih gue ya, wah nggak beres nih ya, nggak beres. Mungkin pasti di suasana sekitar udah udahlah, udah tengah malam ya. Ngebut, gue gas ya kan, gue sampai di tempat rumah, gue bilang, Mbak ini saya sudah sampai, gue udah gemeteran nih, udah sambil ngeliat ya kan, sambil ngeliat tuh, di situ ya emang kagak ada siapa-siapa, udah gue ngerinya kayak yang orderan pertama nih, kagak dibahas-bahas, akhirnya udahlah gue cantolin, dari situ gue selesaiin orderan gue, tancap gas gue langsung sampai rumah tuh. Dari situ jam 12 kurang 5 menit, gue tancap langsung pulang, gue matiin aplikasi langsung gue pulang. Pulang sampai di rumah ya kan, gue standarin 2 motor dan sampai nih di rumah nih 1 jam lah, jam 1 kurang. Gue standarin, udah tuh gue buka jas hujan, gue masuk ke dalam kamar. Nah nggak lama di situ gue masih takut tuh ya kan, kok bisa ya kayak gitu standar gue bisa diri. Nggak lama gue sampai di kosan, gue tiduran, gue kebayang tuh ngerokok, ada suara cewek nangis itu jam 1 lewat tuh di kosan gue ya. Kosan gue. Nah gue di situ sendirian sih. Gue bingung. Dengarnya dari mana tuh? Dari luar. Hanya gue udah di situ. Hanya ini asli ini serem banget guys, serem banget. Udah serem, udah kayak gitu gue berani diri tuh ya kan, gue mau buka, gue mau tidur tapi nangis mulu. Gue mau lihat, gue ngintip kagak ada siapa-siapa. Terus aus nih gue. Kan kosan gue tuh kalau mau ngambil minum keluar nih ya. Iya. Gue buka. Dapurnya di luar. Iya, dapurnya luar. Ini apa? Pintu. Gue keluar, di samping kulkas nih, ya kan. Sampingnya apa namanya? Kamar mandi, ada toilet juga. Nah, sampingnya lagi di pom bensin. Berarti Mas nggak kosnya di pom bensin. Ngakaknya di pom bensin, bukan di kosan. Sampingnya lagi ATM. Itu bukan ngekos, itu kayaknya menumpang tidur. Enggak. Ini udah lagi serem, nggak bercanda. Ini lagi serem banget, sumpah lagi serem banget. Gua ngambil ke dapur gue, sampai gue lihat keluar, nggak ada orang. Nggak ada orang, gue masuk lagi,
kedengaran makin kencang. Gue tidur aja tuh, gue nggak gue penin, gue tidur. Udah gue pakai selimut, udah tuh gue tutupin deh kuping gue kan. Udah tuh pagi, bilang gue bangun. Gue bingung nih, apaan? Gue percaya nggak percaya, percaya itu masa dia ada yang ngikutin gue gitu kan. Udah tuh akhirnya besok gue datengin ke kan orang pintar yang deket rumah gue cerita dah tuh. Gue cerita ke orang pintar, semalam gini mbah, manggilnya sih gue mbah sih kemarin, manggilnya mbah karena emang dia orang pintar yang wah paling pintar dah, matematika aja. Fisika semua bisa ya dia. Matematika, fisika. Pintar ya. Pokoknya udah tuh dateng, biasalah tuh kan gua gelang gede banget, gelang sini gelang juga nih, kalung. Cincin. Iya, kalungnya bukan cincin ya. Ini yang pelek mobil. Pelek mobil dipotong. Selain dia orang pintar, berarti dia orang kaya juga. Kalau kayak pelek mobil. Datangnya begini loh. Ada apa? Gini kocak. Berarti dia orang kaya juga. Udah tuh datang, undang ya kan. Gini, Mbah. Kemarin kan saya ngojek malam, kan pulang ke arah daerah Bogor, kebetulan cerita dah tuh. Daerah Bogor. Nah, itu di situ emang ada kejadian aneh, Mbak. Kenapa kejadian? Motor saya tiba-tiba mati. Pas saya mau turun standar motor saya turunin tuh standar satu naik sendiri, ini naik sendiri gitu kan. Nah, habis itu saya pulang, Mbak, karena saya takut kan emang di situ, perumahannya sepi banget, bisa dibilang angker kali, Mbak ya. Pulang ke rumah, tiba-tiba pas pulang ke rumah ada suara perempuan nangis. Oh gitu. Terus udah tuh si emaknya biasa dah. Ya udah saya terawang dulu ya, kata dia. Udah terawang tuh masih banyak. Semuanya bisa tuh. Bisa. Iya, kelihatan dah. Nyata kata dia. Oh ini mah perempuan deh. Iya dong, kan nangis. Bahkan nangis suara perempuan, masih ya lanang. Kan emang perempuan. Iya, perempuan. Iya Mbak, bener perempuan. Udah tuh. Kenapa Mbak? Iya kemarin Mbak, dia ada suatu permintaan katanya. Satu permintaan. Kenapa Mbak? Iya kemarin kamu dikerjain, kata dia. Kerjain apa Mbak? Iya standar motornya itu dikerjain sama dia, ternyata kamu nggak bisa turunin kan standar motor. Iya, itu diikat pakai tali sama kuntilanaknya. Jadi pas gue tadarin di atas motor sudah begini. Katanya di prank. Nah, maksud gue kan gue udah pas nyala, gue kebut dong. Ya tuh kuntilanak keseret-seret, tapi gue nggak bisa kebuka. Gak bisa kebuka, ngikut sampai kosan gua, nangis, katanya pada besot-besot badannya. Pada besot, itu kagak bisa buka dia, yang bisa buka. Karena kata dia, kenapa mau kok nggak bisa buka sendiri, orang dia bisa nggak sendiri. Kata si mbaknya, itu tali persaudaraan dia. Bisa dilepas, hanya manusia jadi yang bisa ngelepas hanya manusia, kata dia gitu. Oh gitu Mbak, ya udah. Terus gimana Mbak? Ya mau nggak mau tuh kamu harus buka tuh tali persaudaraan. Tali persaudaraannya. Talinya udah tuh. Ya Mbak, saya nggak bisa ngelihat Mbak, saya bisa ngelihat. Udah tuh habis itu dibuka dah tuh. Yaudah, sediain dah kopi minum. Udah tuh buka. Habis dibuka, udah tuh. Habis dibuka, udah kelar. Ada lagi nggak Mbak? Nggak ada. Terus, udah sampai situ doang Mbak. Iya, bener nih Mbak, nggak bakal datang lagi nih. Saya takut nih, bukannya apa? Ya kan karena saya udah bikin dia besot-besot. Saya kan nggak tahu Mbak, sampai ini Mbak. Ya gue nggak tahu ya kan kalau kita. Iya gue main kebut aja gue mah. Ya kita nggak tahu ya. Berarti tuh sepanjang jalan itu dia begini-begini. Baju, katanya baju pada sobek gitu kan. Tahu. Gue udah nggak bayangin tuh kayak. Iya, lu bayangin tuh. Udah belas dibuka, udah kan.
Udah tuh, besok udah selesai, udah mbak. Udah kelar mbak, udah senang ya. Nah, udah tuh, kelar gue selamat dong. Besokannya si mbaknya samperin. Ke kosan? Ke rumahnya mbaknya. Oh. Ya kan? Ternyata si si mbahnya itu, minternya itu ketemu gue nih. Kosannya udah aman kan ya? Aman mbak, makasih mbak. Gitu. Iya lu aman, gue kemarin samperin. Sama siapa mbak? Sama Kuntinya. Lah, kenapa mbak? Kan dia cuma minta satu permintaan. Iya, ada permintaan lagi. Minta dibawa ke Taylor. Masih pada sobek. Aduh, Kunti ada aja. Ini nggak mau lah, bajunya robek-robek. Aduh, gue tukang permak dong mbak. Iya, gue tukang permak. Udah gitu. Abis dia minta ke Taylor, pasti dia minta anterin pulang lagi ke sono. Jangan dia nggak tahu jalan. Ya, bisa jadi, nggak tahu dah tuh. Udah, akhirnya dia bawa tukang permak, dijahitin tuh, dia pulang katanya. Udah sampai situ doang tuh, ya Allah, itu udaran yang cerita ini yang, aduh, habis itu doang sih wanita. Kuntinya sangat-sangat ngerjain banget ya. Wah, parah, ngerjain parah. Makanya Mbak Kunti jangan iseng, orang lagi nyari nafkah malah di-prank balik aja nangis kan tuh. Itu sampai sekarang sih Mbak Neta emang kejadiannya. Tapi antara serem sama lucu kan. Iya. Gue bilang, aduh. Oke Mas Wadal, makasih ya. Ya, sama-sama. Semoga nanti kalau misalkan nextnya lagi malam juga nggak ada kejadian apa-apa amin, lagi. Amin. Amin. Udah situ doang cukup. Semoga rezekinya lancar dari ojolnya ya. Ya mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Neta. Oke, guys, terima kasih ya udah dengerin cerita misteri kali ini. Bye-bye. Lemesin bright, lemesin aja, jangan ditahan, jangan jadi beban, semua pasti enak, gue jamin pasti